pun tidak pernah mengetahui, kendati kita memiliki ilmu, hanya beda menentukan kalau ini kelaminnya laki-laki atau perempuan, tapi tidak mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Ketiga, tentang masa yang akan datang. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Apa yang akan terjadi esok hari? Jangankan untuk esok hari, malam ini pun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi kepada kita. Siapa yang menyangka kematian Presiden Iran kemarin adalah penerbangan terakhir bagi beliau? Siapa yang menyangka ketika gempa yang terjadi di Cugenang, di Garut kemarin yang menewaskan beberapa orang juga adalah hari terakhir bagi seseorang tersebut? Karena memang Allah lah yang mengetahui tentang apa yang akan terjadi. Termasuk wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tentang di manakah tempat engkau akan wafat, Allah juga mengetahui. Nah, andaikan 5 ini bisa terjawab, barulah kita bisa mempercayainya. Namun hadirin, jangankan kita, Nabi Muhammad juga tidak diberi pengetahuan tentang masa yang akan datang kecuali oleh Allah sebelumnya diberitahu dalam bentuk wahyu. Di Quran surat An-Naml dikatakan 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Sungguhnya aku tidak mengetahui tentang perkara-perkara yang ada di langit dan di bumi terkait dengan peristiwa-peristiwa gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan andaikan Rasul sudah mengetahui, walau kuntu a'lamu al-ghaiba, tentang masa yang akan terjadi di masa yang akan datang, kata Rasulullah, astaghsartu minal khair wa ma masyana su' in anna ila nadhirun wa basirun liqaumin yu'minun. Tentunya aku akan senantiasa melakukan kebajikan-kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan melakukan kemudaratan. Karena kalau kita mengetahui esok hari, esok terakhir bagi kita, tentunya kita akan hari-harinya penuh dengan kebaikan. Namun hadirin, ada pula ramalan Rasul tentang hari yang akan datang pada umatnya di masa yang akan datang, yang harus jadi catatan kita. Dan rasa-rasanya hadis ini sangat nampak di hadapan kita hari ini. Memang ciri akhir zaman adalah salah satunya hadirnya Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Dan perumpamaan dekatnya kiamat itu bagaikan ba'dal asri ila ghurubi samsi, bagaikan waktu ba'da asar sampai terbenamnya matahari. Dan ba'da asar itu diibaratkan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka kalau hari ini sudah 1400 sekian, maka sudah sangat dekat. Dan Rasul dalam beberapa pernyataannya mengkhawatirkan, meramalkan dalam tanda kutip mengkhawatirkan tentang kondisi umat di masa yang akan datang. Biasanya diawali dengan kalimat ya'ti 'alan nasi zamanun. Akan datang kepada umatku di masa yang akan datang, satu cirinya hammuhum butunuhum. Kepentingan mereka itu adalah kepentingan sebatas perut semata. Jadi kalau kebaikan itu diikatkan dengan apa yang ia dapatkan. Wasarofahum mata'uhum, kemuliaan seseorang itu dilihat daripada perhiasannya, kedudukannya, bukan ketakwaannya. Jadi orang sukses itu ketika dia memiliki rumah bertingkat, mobil mengkilat, emas berkarat-karat, uang yang berlipat-lipat, dia jadi seorang pejabat, ningrat dan lain sebagainya, seolah-olah itu sudah menjadi sukses. Pada ukuran kemuliaan adalah sejauh mana ketaatan ketakwaan orang tersebut kepada Allah. Wa qiblatuhum nisa'uhum, kiblat mereka adalah wanita-wanita mereka. Wanita menjadi komoditi, barang dagangan.
Bahkan produk-produk itu senantiasa ada hubungan erat dengan wanita walaupun tidak nyambung. Dan ini kita rasakan, rasa-rasanya sudah sangat dekat. Wadinuhum darohimuhum wadananiruhum. Dan agama mereka itu adalah dinar dirham, rupiah, dolar, rupiah, real gitu. Ujung-ujungnya kalau ada uangnya bil pulus mulus ya. Dengan uang semuanya jadi lancar. Tapi pulus mampus itu bahasa sekarang ya. Jika tidak ada uangnya seolah macet gitu. Dan ini juga nampaknya sudah sangat dekat dengan kita. Padahal di akhir kalimatnya ulaika syarrul khalqi la khalaqallahum indallah. Mereka itulah orang-orang seburuk-buruk manusia ciptaan dan Allah tidak ada kepentingan dengan mereka. Di hadis yang sama juga kekhawatiran Rasul sampai kepada kita ketika yakni alan nasi zamanun, akan datang kepada umatku di saat yang akan datang, yuhaju agniya ummati linizhatin, mereka melakukan haji hanya sebatas untuk piknik, bertamasya. Wa usatuhum litijarah, di kalangan menengah mereka itu berangkat dalam rangka berniaga, berbisnis, membeli produk-produk. Wa qurra'ahum lirriya wa sum'ati wa fuqara'uhum lil mas'alati. Dan orang-orang kaya di antara mereka atau para ulamanya berangkat dalam rangka riya dan sum'ah, dan orang fakirnya berangkat dalam rangka untuk meminta-minta. Semoga ini tidak terjadi, walaupun nampak beberapa ayat-ayat kekhawatiran Rasul ini sudah sangat dekat dengan kita. Mudah-mudahan Allah menolong kita memastikan perjalanan hidup kita bahwa tentang masa yang akan datang adalah mutlak Allah yang berkuasa. Kewajiban kita hanya memohon bimbingan Allah agar ditunjukkan dalam takdir-takdir terbaik kita untuk melalui hari-hari dalam kebaikan. Setiap saat, setiap detik, dan andai pun harus berpisah, tentunya berpisah dalam kebaikan. Husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Tajawwadu fa inna khairul jadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Khatib tetap mengajak dalam ketakwaan. Tak ada bekal terbaik kita, modal hidup kehidupan kita selain ketakwaan kita kepada Allah. Dan kita harus mengusahakan ketakwaan itu, dan insya Allah takwalah yang akan menyelesaikan akar permasalahan hidup kita. Takwa juga yang akan memberikan kebahagiaan dalam hati kita dan memunculkan harapan akan hadirnya kemuliaan hidup kehidupan kita. Tak berarti kaya akan langsung bahagia, pun juga tidak berarti miskin akan menderita. Dengan takwa semuanya akan dalam kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi secercah ilmu dan inspirasi di Jumat ini, bahwa yakinilah yang kita tunggu hari ini adalah datangnya kematian. Wal yanzuruna ila sa'ah ta'tiyahum baghtatan. Yang mungkin kematian itu datang itu cepat, mendadak, besok, lusa, atau seperti yang sudah-sudah terjadi, yang tidak diperencanakan tiba-tiba hilang. Pokoknya asratuha, atau datang memang sudah Allah berikan tanda-tandanya. Ketika memang hari ini kondisi kita sudah lemah, kulit kita sudah mulai kendur,
pandangan kita juga sudah mulai kabur, uban sudah satu persatu bertabur, yang ngomong juga kadang ngalantur, jalan kita sudah agak mundur, itu sudah sangat dekat dengan liang kubur. Maka ayat selanjutnya fa'anna lahum idza ja'athum zikrahum. Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Apa keutamaan, keuntungannya? Tumbuh taubat, nadam, penyesalan, iktiraf, pengakuan terhadap dosa-dosa kalau kematian sudah tiba. Sekali lagi fa'anna lahum idza ja'athum zikrahum. Apa faedahnya? Kita sadar ketika kematian sudah di tenggorokan kita, ketika mentari sudah di ufuk barat, maka tak ada lagi kesempatan untuk itu. Mumpung hari ini masih sehat, sempat, kuat, mudah-mudahan Allah menanamkan hidayah kepada kita, menjadikan hari-hari kita penuh dengan semangat akan meraih kebaikan dan melahirkan kebajikan-kebajikan bagi orang-orang setelah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hanya kepadanya kita bermohon, semoga Allah menguatkan hati kita, menguatkan pemikiran kita, dan menguatkan raga kita untuk senantiasa taat kepada Allah detik demi detik hari yang kita lalui. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamu radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah azmain. Alhamdulillah ya Allah. Nahmaduka hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya muyassir yassir lana umurana wa umur walidayna wa umur jamaatina wa muassasina hadza pesantren Darut Tauhid. Fa innaka taysiru kulli aysir alaika yasir. Sir lana umurana ya Rabb wa hasil maqasidana wa fi hajatina. Innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ilahana ya Allah, ij'alna minal muttaqin al abrar wa la taj'alna minal mufsidin al asrar. Allahumma ya Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa faraztah wa la maridan illa safaitah wa la dainan illa qadaitah wa yassartah. Ya Rabb istajib du'ana ya Rabb bil khusus aizal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mulhidin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Safakum wa'tadilu. Silakan safnya diluruskan, dirapatkan. Allahu Akbar. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.